Pihak ketiga malu dan ketakutan ketika bertemu denganmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome to my channel. Kembali lagi bersama aku di sini Bang Jono. Seperti biasa, pada kesempatan kali ini aku akan kembali general reading ya. Ini energi umum, energi semua orang. Bisa saja resonate ataupun bolak-balik dari apa yang kamu alami, teman-teman. Dari apa yang terjadi di dalam posisi kehidupan kamu. Jangan pernah menjadikan video ini, tayangan ini sebagai acuan. Oke? Di dalam kehidupan kamu, jadikan video ini, tayangan ini hanya sebagai hiburan semata. Ya, anggap aja deh setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa, dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri ya bagi kita semua. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke, nah di sini kartu tarot sudah aku shuffle teman-teman. Aku acak dan aku pilih. Kemudian tema kita untuk readingan kali ini, pihak ketiga malu dan ketakutan teman-teman ketika bertemu denganmu. Fokus, konsentrasi, dan aku akan langsung mulai. Menarik energinya dari kartu yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kartu yang pertama aku punya Nine of Swords. Ada 9 pedang. 9 pedang di sini muncul hadir sebagai energi pembuka. Dan jika aku fokuskan energi kartu pertama ini terhadap ya seseorang yang aku maksud, aku katakan sebagai pihak ketiga, teman-teman. Berbicara masalah pihak ketiga, tentu dia adalah seseorang yang telah menghancurkan kebahagiaan kamu. Ya, secara menyeluruh. Oke? Menghancurkan kebahagiaan kamu secara menyeluruh. Yang jelas memang pada intinya kehidupan asmara rumah tangga. Ya. Jadi kamu kehilangan dia, mungkin bisa jadi, kemudian semua. Nah, jadi mengapa pihak ketiga di sini kok takut, ya, malu dan ketakutan ketika bertemu dengan kamu, teman-teman? Aku merasakan bahwasannya si pihak ketiga ini masih ada hubungan, ya, yang cukup dekat dan sangat baik dengan kamu. Oke, kalau pihak ketiga ini orang lain, aku rasa, ya, orang yang tidak kamu kenal, aku rasa dia nggak bakal takut, dia nggak bakal malu. Ya bisa juga sih malu teman-teman, ya, dengan segala perbuatan takut, ya, ketika mungkin ujung-ujungnya bakal ada apa ya teman-teman, karma mungkin, ya takut karma kah, tetapi nggak mungkin ya, karena ketika dia sudah tahu, memahami, dia menjalin sebuah hubungan asmara dengan seseorang yang sudah berpasangan, tentu itu sesuatu hal yang sudah salah, ya, apalagi ketika ini kenal, teman-teman. Nah, kemudian pada kartu yang kedua aku punya Three of Wands. Kalau melihat dari energinya, memang kamu sudah mengetahui siapa sih pihak ketiga di sini loh, ya. Seperti yang aku katakan pada kartu pertama, bahwasanya masih ada hubungan dan keterkaitan satu dengan yang lain ya. Antara kamu, dia, dan pihak ketiga itu mungkin saling kenal satu dengan yang lain, teman-teman, dan kenal sangat baik. Aku melihat seperti dia ya, si pihak ketiga itu pernah kamu tolong. Pihak ketiga tersebut pernah kamu bantu. Jadi ketika pernah kamu tolong dan pernah kamu bantu, teman-teman. Dan ini mungkin yang membuat si pihak ketiga itu menjadi malu dan takut padamu. Karena mungkin dia mengingat ya apa yang selama ini sudah banyak kamu lakukan terhadap dia. Oke. Dan bisa jadi juga takutnya adalah ketika kamu melaporkan hubungan terlarang tersebut, teman-teman, terhadap pihak berwajib, bisa jadi. Ya kan? Perselingkuhan mereka.
Dan bahkan bukan hanya si pihak ketiga sebenarnya yang akan merasa takut, tetapi dia juga bakal merasa takut, teman-teman. Ya, dia bakal takut kehilangan segala sesuatunya, segala akses kebahagiaan yang selama ini sudah dia dapatkan. Bisa jadi juga dia selama ini sudah sukses berhasil berkat kamu. Kamu yang menyokong kehidupannya. Tetapi pada dasarnya baik dia ataupun pihak ketiga itu nggak pernah merasa bersyukur. Ya, nggak pernah merasa bersyukur dengan apa yang sudah kamu berikan terhadap mereka gitu loh teman-teman. Ya, itu yang selama ini terjadi. Jadi wajar sih ketika mungkin mereka benar-benar takut banget, malu banget, teman-teman. Ya, tetapi memang yang lebih cenderung, yang lebih mendominasi adalah si dia dan pihak ketiga di sini, kedua-duanya deh sama, ya. Tetapi mereka seakan-akan ya itu di depan kamu doang gitu. Tetapi di belakang kamu mereka seolah-olah itu mempermainkan kamu banget, teman-teman. Contoh seperti ini. Ketika mungkin kamu tahu siapa yang menjadi pihak ketiga, ternyata seseorang yang kamu kenal dengan baik, yang pernah kamu tolong, kamu bantu, ya kan? Kemudian ketika kamu menemui dia dan membicarakan baik-baik, ya oke, mungkin dia tidak ingin mengganggu kembali hubungan kamu, ya kan? Karena mungkin saking takutnya, malunya dia kepada kamu, teman-teman, ya secara energi bisa jadi juga. Tetapi di belakang kamu mereka terus gitu ya, terus melakukan sebuah hubungan diam-diam. Ya, terus melakukan sebuah hubungan diam-diam. Berarti kan memang pada dasarnya si dia dan pihak ketiga ini memang nggak tahu diri banget, teman-teman. Mungkin sudah diberikan sebuah kesempatan, ya, diberikan sebuah peluang untuk memperbaiki segala sesuatunya. Tetap saja, ya, melanggar. Tetap saja uh, berdusta. Oke? Okay? Dan aku punya Eight of Wands. Nah, ternyata, ya, kalau dilihat dari energi kartu keempat ini, teman-teman, kelima ini, mohon maaf. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan tentang bagaimana sih sebenarnya, ya kalau aku katakan dari energi dia ya, bukan hanya si pihak ketiga yang harus disalahkan, teman-teman. Tetapi dari dia juga, yang memang pada intinya, ya, dia ngerasa nggak cukup menjalin sebuah hubungan dengan satu energi loh, jangan salah, teman-teman. Ya, jadi bukan mutlak kesalahan dari si pihak ketiga, tetapi dari dia. Pada dasarnya memang dia orang yang cukup royal untuk masalah kehidupan percintaan, teman-teman. Ya, mungkin memang pada dasarnya dia memiliki karakter seperti itu, tidak setia dengan satu pasangan. Ya, selama ini kamu kenal dia, teman-teman. Nah, kemudian aku punya Wheel of Fortune. Jadi, Wheel of Fortune ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan tentang bagaimana ya, teman-teman. Kalau aku lihat sih sebenarnya lebih cenderung ya, kalau berbicara masalah kebahagiaan mereka nggak bakal pernah bahagia gitu. Ya, mereka bakal terus dihantui dengan rasa takut, malu, cemas, khawatir dengan segala hal-hal yang bisa saja akan menimpa terhadap dia dan pihak ketiga. Ya, karena sepertinya sebuah introspeksi yang pernah kamu lakukan terhadap si pihak ketiga ini cukup membuat dia ngerasa benar-benar shock banget, teman-teman. Ya mungkin kamu melakukan beberapa ancaman ya, mungkin sebuah ucapan yang akan membuat si pihak ketiga di sini akan selalu mengingat, gitu loh, ya kan? Nah, kemudian yang terakhir aku punya duta warna ini, aku yakin teman-teman bahwasanya hubungan mereka nggak bakal panjang deh. Itu aja sih, ya. Karena melihat dengan apa yang sudah kamu lakukan itu sudah cukup membuat mereka benar-benar takut, teman-teman. Oke, mungkin demikian readingan untuk kesempatan kali ini. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.